Yuk. Pacar kamu siapa sih? Pacarku, Nikita. Nanti aku juga nikah Umara ya. Pasti dong. Kan nikahnya sama kamu lah. Iya makanya. Iya, makanya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gak tau tayangnya jam berapa ini. Tapi ini gue lagi menuju Jalan Puncak untuk nemuin Dimas Beck. Ini karena gue harus wawancara dia, penting banget. Karena dia belum pernah masuk YouTube gue, Crazy Nick Mirel. Yang pasti gue akan nanyain di luar dari nalar pikiran kalian. Ya Bebs ya, ini kita lagi berjalan ke puncak, panas banget, alhamdulillah. Sambil ditemani minum coklat. Mudah-mudahan nggak macet, jadi sesuai jamnya. Karena dia sibuk banget, kita harus kejar-kejaran waktu sambil cari makan. Kira-kira kita bakal makan apa di puncak? Makanya terus pantengin channel YouTube Crazy Nick Mirel. Tuh, gue mah tapi tempatnya kagak di bawah, gimana sih? Tadi tapi siapa Data? Iya, tadi ini di bawah semua. Di bawah, ruang gak ketinggalan. Parkir juga di bawah kan? Ya, kagak bawa barang bunda gini. Jatuh nggak keselip gak? Ini enggak deh. Ini ya nggak ada. Di bawah, menjong. Kagak berkapung. Terus kayak lagi. Belum sini? Di dalam manduk gak? Tumpukan manduk? Nggak ada. Duh, gue kangen banget sama pacar gue. Dalam ini nggak ada? Gak ada nih BH gue. Oh. Kayak gue robek dong. Di. BH udah boncel. Atau tuh kayak teteh di rumah tuh barang gue semua hancur sama dia. Itu boncel ketemu tuh. Digigit ular sanca. Mau syuting dulu ya. Nanti Bu ya. Maaf ya Bu. Mau syuting dulu Bu. Enggak, organda. Organda. Yuk, Ayo, mobilnya ayo jalan. Mana Osman? Ke situ. Ayo. Mau jalan ke situ ayo. Ya, apa lo ngapain? Coba lo mau nanya apa di Mas Beck? Nanti besok. Udah kita Oh siapkan. besok, malam ini. Malam ini indah, penuh dengan warna yang selalu menerangi sudut kota. Yuk. Pacar kamu siapa sih? Pacarku, Nikita. Nikita pacarnya siapa? Bi apa Bi? Aku juga Bi. Aku juga Bi pacar. Biawak. Aku juga Bi, baby. Oh iya benar. Tunggu dong. Oh, Ya, kok naik gimana? aja. Ya, gantian Ini ceritanya ya. Mau gimana syuting sih? dulu ya, gantian. Tinggal turun doang kan? Iya, ini tinggal turun. Kan tadi ngajakin Kak Niki kan. Nih, kafe yang lagi ngehits banget ini di Bogor, namanya Pelangi Resto and Cafe. Yaudah yuk, kita lihat. Biar rame. Enggak itu, yang itu buat kalian kok, yang udah sepi. Itu ibu pakai kenapa? Tetap aja Bun, itu yang lagi di situ pasti ngeroyokin Bun. Gibah aja dulu. Besok ketemu lagi sama kita berdua ya, tetap dibikin lapar terus. Ya lo tau di mana tadi? Lo tau? Itu makan sama orang-orang kita Banyak doang. orang. Orang siapa? Orang kita Di doang. daerah sini hati-hati tau. Tahu lu lagi aneh-aneh aja. Nah, serius gua. Ada aja lu hilang-hilang handphone. Ah jangan gua udah lelah ini Jat. Lah handphone gua. Gimana gua tahu? Berapa harga handphone lu? Juta. Merah. Merah. Apa mereknya? Woi, Mekar. Oh, lo nuduh Mekar sih.
Handphone gua mana? Aku mau jalan. Ayo. Ayo dong, Jak. Kok lu jadi mentingin handphone? Ini artis yang dibawa lo. Ganti yang bagus kali. Ya. Udah nanti kayak si Abai, nanti juga ketemu. Tahu jalan nggak tapi? Aman. Ya udah kalau tahu jalan. Ih, tahu aneh lo. Titip handphonenya aja teh kalau ketemu. Emang taruh mana dia? Nggak tahu di mana kali. Diumpetin anak-anak kali. Ya apa-apa lagi. Handphone Asia Hidayah ayo belagu. Woi. Emang berapa lama sih punya handphone? Ya paling apa sih punya handphone gua? Tuh pilah-pilah. Apanya udah ketemu belum? Agak. Itu mau kemana? Terus nasibnya gimana itu? Ya apa bukan nih? Itu bagusan ujungnya. Cuma jelek. Lu mau kemana? Lu tidur sini kah? Ya ampun lu kasih aja apa handphone lu mana? Nih. Ah, itu handphone gua ini. Oh, bisa dulu. Banget sih. Keburu gua bawaan. Mati dimatiin lagi. Bahagia nggak? Seneng banget gua. Bahagia. Gua telepon nggak dimatiin. Jadi kita lagi cuti bikin lapar ini ya. Nah kalian harus tahu behind the scene bikin lapar itu nggak makan beneran dan nggak seindah yang kalian lihat. Nunggunya lama makannya, makanya harus habis semua. Pindah-pindah lokasi sampai asam lambung naik. Kalau di Dengkotnya tuh tanya tuh di Dengkotnya tuh. Coba, senior bikin lapar gimana? Pesan dan rasanya selama syuting bikin lapar. Bahkan netizen banyak yang bilang, ah ini mah gampang, datang syuting makan, gitu doang. Kelengar. Bikin kelengar itu mah. Nunggunya tuh lama, Ya kan harus dimasak semua satu kan. karena harus fresh. Nggak bisa yang berjam-jam udah dimasak, dingin nggak bisa. Kayak gini contohnya. Yang kita kelaparan, jadi habis makanannya. Jadi yang kita review itu memang harus Enak. makanannya enak. Kalau nggak enak nggak bisa. Lalu kita campurkan sama sini. Ini namanya soto Bandung. Dia bening. Kurang pedas tapi. Dagingnya empuk banget ya. Enggak. Ya. Ayam. Ikan dori. Diki nggak nyobain ya tadi? Enggak. Dari potek dikit kak. Dapat soto. Endul. Enggak. Nachos nggak? Nanti si ayam lah ya ayam. Tapi kurang pedas. Hari ini 6 restoran. Lihat nanti bagaimana begahnya perut ini, tidak bisa lagi
menghandle. Iya dong, pakai Nikita Slim tuh, tetap ramping kan. Nikita Slim doang yang bisa bikin perut kayak begini, yang lain enggak. Di Masbek ini loh bisnisnya banyak banget, tapi masih single. Gimana sih? Nggak lama lagi. Nikah sama aku kan? Oke. Aku mau punya anak aja lah dari kamu. Kamu pasti anaknya cute. Banget. Aku pengen punya anak perempuan. Udah ya Mas. Bu, terima kasih semua. Makasih ya. Hai, kita lagi di dalam mobil, ceritanya mau niru-niru Nebeng Boy. Tapi ini Nikita apa ya? Ntar niru lu diprotes lagi. Ya jangan lah, tapi boyfriend dong. Semua juga friend. Boyfriend banget dia. Semua friend lah. Dia tuh salah satu generasi muda yang menurut aku smart. Ini mau ngomongin boy apa mau ngomongin Kamu gue? juga smart. Gue salah. Jangan. Turun. Jangan ayang beb. Aku mau ngomongin kamu ayang beb ya. Ini kita lagi di mobil jalan menuju pulang ke rumah masing-masing. Dari syuting bikin lapar. Nah, nggak usah basa-basi. Aku mau tanya sama kamu, kesibukan utama kamu itu sekarang apa? Oke. Selain jadi artis. Selain jadi artis, aku punya bisnis. Iya, Lauk Kita. Oh kita Umara, bisnis Umara makanan lah, jajan. bisnis makanan. Nggak apa, sebutin aja. Ya ada Umara Catering, ada Lauk Kita, makanan siap saji. terus ada restoran Lumpang Mas, terus kebetulan bisnisnya Swab. juga, ya ada bisnis PCR juga. Ih banyak loh, kamu kaya loh. Umur Belum berapa kaya. umur? Umur 30-an. Tuh 30 bisnis udah banyak. Tapi kenapa kamu memutuskan masih sendiri di umur 30 tahun ini? Enak aja sih sebenarnya. Enak aja sih. Sebenarnya kalau deket-deket sama orang mah ada aja. Cuman nggak di-expose gitu. Iya. Kan muka cakep, hidung Masa perfect sih? ya Masa kan? Iya, gigi bagus. Finir bukan? Finir dong. Finir, oke nggak ada masalah. Bibir seksi. Tapi natural kan? Tapi natural banget. Aku natural nggak? Kurang ya. Kurang natural ya? Kamu gigi artis banget gitu ya? Enggak, aku paling ini padahal udah nggak paling putih loh. Iya tetap Lama-lama aja. ngap ya, di mobil kagak ada udara ya. Kamu tetap aja kayak gigi artis gitu, gigi Hollywood kan. Oh iya, Hollywood smile, benar. Terus kalau misalkan mau jadi pacarnya di Masbek, ya Iya. kan? Kriterianya harus bagaimana sih? Nggak harus gimana sih. Cuman orang yang kayaknya kalau jadi pacar gue mesti siap aja karena gue bawel satu. Terus prioritas gue pasti aku itu pasti kerja. Dari kecil. Oke. Dari kecil prioritas aku tuh adalah kerja. Oke. Tapi kayaknya dari sekian banyak bisnis kamu tuh kayaknya rata-rata tuh food and beverage semua. Kenapa? Kenapa? Karena nggak, food and beverage sebenarnya satu payung sih. Jadi sama aja misalnya kayak ya kan kita udah ada dapurnya, udah ada pabriknya gitu kan, dan kita kan udah pelajarin, udah punya koneksi, udah punya pengalaman, jadi berkembang. Tadinya tuh cuma warung kecil doang. Bener, tadi tuh warung kecil doang. Lama jadi besar. Lama-lama alhamdulillah jadi besar. Cateringnya juga dari kecil banget, nggak punya staff dulu tuh, nggak punya mobil. Berkembang gitu, lama-lama ya jadi besar juga. Bener. Tapi emang jujur ya, Lauk Kita sama Umara Kitchen itu enak banget. Dan Niki tuh nggak tahu, aku tuh nggak pernah bilang aku tuh punya bisnis dulu. Iya, aku tuh juga nggak Nggak tahu pernah. Lauk Kita itu punya siapa, aku nggak tahu. Tiba-tiba aku beli Beli di supermarket ya. ya, baru kamu bilang itu kan punya aku gitu. Iya, jadi aku tuh emang dari dulu kalau punya bisnis nggak pernah ngomong, jarang. Bahkan di sosial media aku nggak pernah posting gitu. Aku tuh pengen tahu kayak orang tuh beneran suka nggak ya, orang beneran order nggak ya gitu. Nanti kalau yang order temen, biasanya nanti tim aku bilang ini punya di Masbek gitu. Sama Umara juga aku nggak tahu. Nggak tahu, kamu udah sering order. Cuman dikirim gitu kan. Terus aku bilang, ih kok enak. Aku posting gitu. Iya, Katanya aku punya nggak bilang. Dan teman-teman Niki juga banyak yang pakai Umara juga. Oh ya, alhamdulillah ya. Nanti aku juga nikah Umara ya. Pasti dong. Kan nikahnya sama kamu lah. Iya makanya. Iya, Oke, nah sebenarnya kamu masih ada motivasi untuk terus berada di dunia entertain gak sih? Oke, dulu waktu pertama kali aku sebenarnya masuk dunia entertainment itu waktu mamaku tuh sakit stroke.
gitu Oke. kan. Jadi mamaku tuh single parent, terus aku tuh kita tuh berkecukupan lah sebenarnya gitu. Tapi nggak berlebihan gitu ya. Jadi mamaku tuh orangnya tuh cukup cuek gitu, cukup santai. Jadi aku tuh ngerasa kalau hidup tuh baik-baik aja. Jat. Waduh, inilah plus minusnya kalau Plus minus wawancara kalau di mobil ya. apalagi turunan puncak ya. Bener. Nah, kan. Ya, lumayan. Lanjut. Nah, jadi apa namanya? Antik juga sih sebenarnya gitu. Waktu itu tuh gue tuh sebenarnya anak yang cukup berada lah. Bukan berada, nggak tapi kekurangan. gue tuh diurusin semuanya gitu loh. Apa gue tuh diurusin oma gue, diurusin nyokap gue gitu kan. Mau setiap tahun liburan juga liburan gitu. Terus waktu nyokap gue sakit tiba-tiba gue tuh ngerasa kayak gila, ini apapun yang terjadi tuh kalau Tuhan menentukan mau diambil mau apa tuh semua bisa dibalik gitu. Kan. Jadi terus gue waktu itu nyokap gue dia lumpuh total. Terus temannya nyokap gue tanya, Dimas terus kamu mau ngapain gitu? Karena harusnya gue berangkat ke Australia sekolah umur 15 tahun. Aku mau cari duit aja gitu. Ngomong. Makanya gue tuh benar-benar percaya omongan tuh adalah doa. Betul, setuju. Bener, gue tuh benar-benar percaya. Gue bilang, aku mau ngapain? Ya nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya aku bisa syuting, ya aku syuting. Bener, gue syuting. Nyokap gue masih di rumah sakit. Gue dapet film pertama. Pertama filmnya apa? Apa Artinya Cinta. Oh, aku nonton. Bayarannya 25 juta. Tapi untuk awal-awal 25 juta itu lumayan lah ya. Ya alhamdulillah, gue juga di dunia entertainment tuh maksudnya nggak pernah yang figuran gitu-gitu, gue nggak ngalamin sih. Berarti aku sedih, aku pernah figuran. Ya itu semua orang itu proses. Semua orang prosesnya beda-beda. Tapi bener. bukan berarti tantangan yang nggak berat. Gila, gue dulu abis dimaki sutradara, pemain lain, terus nggak diajak ngomong, dianggap culun. Sama, berarti kita merasakan hal yang sama zaman dulu ya. Sama. Itu menurut gua wajib dilewatin supaya kita punya disiplin pekerjaan. Betul. Dan attitude juga ya. Ya itu tumbuh dengan sendirinya. Betul. Nah, Dimas Beck ini tujuan hidupnya apa sih sebetulnya? Jujur ya. Gue tuh nggak mau susah. Sama lah, semua manusia juga nggak ada yang mau susah. Tapi gue gue tuh nggak mau susah. Gue tuh suka hidup enak. Tapi hidup enak itu nggak harus yang kaya raya gitu ya. Gue bukan mau ngebandingin diri gue sama teman-teman gue yang jauh lebih sukses atau apa. Semua orang punya kesuksesan masing-masing. Nikita sukses, tapi suksesnya Niki, suksesnya Dimas udah dijatahin sama Tuhan kan. Tapi gue tuh gue mau hidup enak gitu loh. Karena gue tuh ngerasa dulu nyokap gue tuh hidupnya ada sempet kurang enak buat gue. Dia sih lempeng. Cuman gue kalau misalnya nyokap gue bisa gue kasih lebih. Kalau dia bisa, dan gue konsisten gitu. Dari pertama kali gue kerja sampai sekarang, pokoknya nyokap gue terus gue lebih gitu. Jadi lebih ke ibu sih sebenarnya. Berarti kamu good boy. Ya, menurut gue semua orang punya cerita masing-masing. Betul. Kenapa gue begini? Pasti gue juga punya trauma. Benar. Ya kan, misalnya gue ngeliat nyokap gue, apakah dia dianggap remeh sama orang, ya kan, sebagai single mother. Waktu itu kan tahun 90-an nggak biasa. Ada perempuan sendiri. Single mother, iya. Terus di lingkungan di Jakarta juga keras kan. Betul. Omongan orang kayak gimana. Gitu. Benar. Nyokap gue tuh dulu mau masukin gue sekolah aja tuh bingung loh bayarnya pakai apa. Karena bokap gue tuh dulu suka ngasih duit. Gitu. Dia nggak ngasih duit supaya gue berangkat ke Australia. I see. Jadi menurut gue semua orang punya cerita lah. Kenapa nih kita kayak begini? Kenapa Dimas kayak gini? Benar. Itu ada story di belakangnya. Oke. Nah, nih ya penting banget nih ya. Ada nggak artis cewek Indonesia yang tipe kamu banget? Ada aja sih. Ya siapa? Jujur ya. Jujur nih dong. Ya, jujur. Menurut gue kombinasi tau nggak? Jadi seperti kalau yang segeng sama gue nih dari kecil gue segeng sama gue tuh pasti modelnya kayak Niki. Yang gitu, rusuh. Emang teman-teman aku tuh kayak gitu. Dari kecil kita tuh seru. Orang-orang seru gitu ya. Jadi aku tuh pasti nyambung. Tapi bintang aku kan Taurus, jadi aku gampang nyambung sama orang. Gitu. Nah, terus kalau menurut aku Bella tuh salah satu orang yang she's a very good person. Iya, dia itu sampai sekarang aku tetap favoritin dia loh. Aku tuh sayang banget sama dia, sayang banget, bener-bener kayak sayang banget gitu sama dia. I see. Mungkin karena pertemanan juga udah lama kali ya. Ya pertemanan, terus kita juga ngelewatin macem-macem sama-sama, ya kan. Nggak ada yang kita nggak lewatin sama-sama sih. Berarti tipe-tipenya kayak Bella. Ya, Bella sih. Oke.
Oke. Terus kamu nggak mau? Luna juga oke sih. Luna juga cantik. Luna juga cantik. Aku? Cantik banget kan udah disebut nomor 1. Oh, iya. Seru gitu kan. Oh. Karena semua orang semua cewek cantik ya kan. Bella cantik, Luna cantik, Niki cantik. Kalau kalau misalnya kayak sebelahan tingginya Luna keren ya kan, iya. cantik, cakep, tinggi gitu kan. Dan aku juga sama Luna ada utang budi juga lah karena dia banyak bantu aku dulu gitu. Jadi aku sama dia juga deket lah gitu. Banyak orang aku tuh deket orang nggak tahu. Ya kayak sama Niki gitu. Sebenarnya kan temennya udah lama, udah deket, udah kenal lama. Tapi ya kenal aja. Iya, gitu. sekelebetan aja. Sekelebetan. Baru pas udah beberapa Udah syuting bareng, udah lama ini baru syuting bareng. Alhamdulillah. Jadi ternyata ya, aku jujur ya, Dimas Beck ini adalah salah satu artis favorit aku zaman dulu banget waktu aku belum jadi artis. Alhamdulillah masa sih. Bener, apalagi dulu waktu ada BBG tuh. BBB tuh. Ya. Dulu aku tuh suka banget karena kamu tuh charming. Gitu. Akhirnya kita bisa syuting bareng sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih charming dong. Masih. Kamu tuh baby face banget tau. Aku tuh pengen lo punya anak dari kamu, nggak usah nikah juga nggak masalah. Iya. Karena aku tuh udah ngebayangin pasti muka anak nih kalau cewek nih pasti aduh. Bagus ya. Duh, cakep banget pasti. Kalau cowok tuh pasti udah tulang-tulang mukanya segala macam. Iya, pasti. Gitu. Hal yang paling kamu tidak suka selama berada di dunia entertain itu apa? Dunia entertainment tuh menurut aku ya itu gini, dunia entertainment aku sama dunia entertainment yang orang tahu sekarang tuh rada lain. Dunia entertainment aku sama Niki mungkin agak sama gitu. Dunia entertainment kita tuh dulu adalah industri bener-bener ya. Lu tuh berproses ya kan. Betul, setuju. Dari lu honornya seberapa sampai berapa, bagaimana cara lu mengapresiasi orang lain. Kita harus bisa baik sama produser, sutradara ya kan. Kita harus bisa baik sama lawan main kita, nggak bisa milih gitu. Benar. Kan. Di silent, Mak. Untuk ada anjing siapa itu? Tunggu bentar nih. Nggak apa-apa. Terus ya kita semua berproses gitu kan. Nah, tapi kalau industri zaman dulu tuh ini menurut aku tuh lebih fair. Lebih fair, aku lebih suka malah. Iya, karena channelnya dikit ya kan. Benar. Terus tayangannya juga dikit ya kan. Betul. PH-nya juga nggak banyak. Benar. Persaingannya tuh menurut gue tuh bisa naker gitu loh. Oh, untuk gue sampai ke situ gue harus begini ya kan. Kira-kira 3 tahun lagi deh gue bisa peran utama film ini, gue bisa main nama ini. Dulu gue mau cita-cita misalnya gue pengen banget punya film poster muka gue ada di situ. Gitu kan, kayak gitu ya cita-cita kita. Ya, aku juga dulu gitu. Kalau sekarang tuh menurut gue terlalu komersil, tau nggak? Semuanya everything is about money. Betul. Gitu. Dan gampang banget untuk jadi artis. Jadi dia tuh nggak tahu fase-fase di mana yang namanya casting. Yeah. Kalau dulu tuh kalau mau jadi artis lo harus punya talent. Betul. Kalau sekarang lo punya uang bisa jadi orang kaya terus jadi artis. Lo orang pejabat terus jadi Gak artis. usah gitu. Lu viral bisa jadi artis. Benar. Tapi akhirnya ya memang waktu yang menentukan ya. Betul, tapi nggak bisa dipungkiri juga sih, orang lama sama orang baru itu akan jauh lebih berbeda sih. Ya. Dari cara bicara, attitude-nya, bagaimana dia bekerja, itu beda sih. Iya, makanya itu nanti waktu yang menentukan kan. Kita lihat Betul. lagi 5 tahun lagi gimana, 10 tahun. Benar. Karena roda itu berputar. Kalau kita Niki udah mau lewat 10 tahun dan masih dipekerjakan, Alhamdulillah loh. itu harus bersyukur. Betul, aku total sekarang udah 13 tahun di Hebat. dunia entertain ini. Kamu? Aku udah mau 19 tahun. Tuh, lamaan kamu kan? Iya. Aduh. 18 lah, ini tahun 19 kali ya. Nah, ngomongin kenakalan Dimas Beck, katanya umur 16 tahun dia sudah masuki klub ya. Berarti kamu hilang perjakanya umur berapa? Melakukan itu karena penasaran atau cuma mau coba-coba aja?